Selamat sore, Bung Sani. Selamat sore, Bung Syarif. Selamat sore, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, saya ingin ke Pak Sani terlebih dahulu. Jadi janji apa yang dilanggar oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan saat kampanye soal reklamasi ini? Memang kami pada saat putaran pertama, Iya. kamilah yang bergerak untuk wilayah Jakarta Utara. Kami membentuk elemen yang bernama Jawara, Jaringan Warga Jakarta Utara Anies Sandi. Nah, kamilah yang keliling masuk kampung-kampung dari mulai Kamal Muara sampai dengan Marunda. Nah, alhamdulillah ikhtiar kami ini bisa membawa Pak Anies Sandi masuk ke putaran kedua dan akhirnya memenangkan Pilkada DKI. Nah, kami pun juga sampai kemarin pun juga kita masih berkomitmen, ya kan, bahwa Anies ini memang harus kita jaga bersama-sama. Lalu tiba-tiba keluarlah Kepgub ini yang membuat kami semua kecewa dan sudah menjadi kewajiban untuk kami untuk mengingatkan beliau agar kembali ke tracknya, bahwa Pak Anies ini harus kembali ke tracknya untuk memegang teguh janji kampanyenya. Dulu apa yang disampaikan, apa yang diyakinkan Anies Baswedan ketika kampanye soal reklamasi ini? Ya, dari 23 janji kampanye Anies Sandi, itu ada yang nomor 6, ya, yang berbunyi kira-kira menghentikan reklamasi Teluk Jakarta untuk kepentingan pemeliharaan lingkungan hidup serta perlindungan terhadap nelayan, masyarakat pesisir dan segenap warga Jakarta. Itu jelas, clear bahwa di poin ke-6 bahwa Anies Sandi itu, dan ini sudah menjadi ikon, menjadi ikon perjuangan kami nih, ya kan, khususnya wilayah warga di wilayah Jakarta Utara. Itulah yang membuat Anda yakin akan dihentikan reklamasi. Pak Syarif, bagaimana? Ini banyak warga yang menilai Pak Anies melanggar janji kampanye soal reklamasi. Bagaimana Anda melihatnya? Jadi gini, kalau dibacakan di poin 6, baca secara telanjang betul. Jadi kalau dalam tradisi pesantren itu ada yang namanya matan, yang sarahnya ini dijelaskan. Baik. Jadi yang dimaksud janji adalah menghentikan rencana 17 pulau dan memanfaatkan pulau yang sudah terbentuk. Artinya harus tahu riwayatnya. Baik. Jadi riwayatnya adalah berbeda. Yang 13 sungai dengan tegas Pak Anies menyetop, dihentikan dan mencabut banyak tuh keputusan gubernur dicabut sekitar ada A, B, C, D, F, G, ada 6 untuk reklamasi 13 pulau dan ditambah 4 yang sudah terbentuk. Nah, yang ini riwayatnya berbeda. Nah, kalau salah membaca riwayatnya, maka kemudian berkesimpulan bahwa ini sama saja. Ini sama saja dengan janji pada saat disampaikan di tahun 2017. Tapi dulu ketika kampanye apakah disampaikan juga ada excuse, ada pengecualian soal wilayah yang Ancol ini, Pak? Tidak. Jadi begini, beberapa debat, misalnya debat pilkada juga disampaikan menyetop yang 17 pulau. Tetapi saat itu sedikit orang yang tahu tentang bahwa di 2017 mundur ke belakang 2009 ada perjanjian kerjasama antara PT Pembangunan Jaya Ancol dengan Pemprov DKI 2009 ya. Itu ada yang namanya proyek JD, lumpur-lumpur dari 13 sungai dan 5 waduk dipindahkan, ditaruh di pinggiran daratan Ancol yang disebut sekarang sisi timur Ancol yang 120 hektar yang digagas ini. Baik. Jadi artinya harus jernih membaca dari riwayat. Kalau salah membaca riwayat, maka bisa disebut Pak Anies melanggar janji. Nah, baik, saya ke Pak Sani. Jadi kalau salah membaca riwayat bisa disebut melanggar, tapi ini kata Pak Syarif tidak ada yang melanggar. Jadi begini, sebetulnya memang betul kata Pak Syarif itu bahwasanya di sana itu memang ada 20 hektar ya laut yang sudah karena dari urukan sungai itu ya. Urukan MRT lah segala macamnya. Yang kami permasalahkan itu adalah bahwa Kepgub ini itu luasnya total luasnya ya dari 2 lokasi itu 155 hektar, ya kan gitu. Kalau misalnya Kepgubnya itu hanya 20 hektar, nggak ada masalah. 130 kemana? Ya, 130 kemana, kan itu. Ya kan, kalau dari 20 hektar itu mau dibangun masjid, ya kan, Museum Rasulullah, waduh, saya dan semua warga Jakarta Utara itu pasti akan mendukung terus kan gitu. Baik. Yang kami permasalahkan itu, ya kan, 2 lokasi ini, 35 hektar dan 120 hektar. Dan ini publik harus tahu ini, gitu kan, bahwa ini ada 2 sesuai dengan Kepgub ya. Ya, sesuai dengan Kepgub, dan di Kepgub juga salah.
gitu. Baik. Kenapa saya bilang salah? 5% dari 155 itu bukan 6 hektar. Ini kan groundbreaking Februari 2020. Selama mulai groundbreaking hingga saat ini belum ada sosialisasi dari Pemprov. Menurut pengakuan teman-teman dari nelayan dan juga warga kemarin, karena kemarin kami memang juga kumpul ya gitu. Ini beda. Pada saat pemerintah pada saat itu ya, pemerintah daerah ingin membuat 17 pulau ini gitu kan itu. Ada sosialisasi. Walaupun ujung-ujung sosialisasi itu adalah penolakan. Nah sekarang sebelum Kebub ini tidak ada namanya sosialisasi. Baik. Tiba-tiba ada ya kan itu kan tanggal 24 Februari 2020 dan 26 langsung groundbreaking. Baik. Pak Sarip, tidak ada sosialisasi. Bahkan dipertanyakan kalau 20 hektar sisa 135-nya ini di wilayah mana ditempatkannya? Ya, saya kan belum berhenti. Jadi riwayatnya harus dibaca dulu bahwa sebelum gaduh reklamasi di tahun 2016 yang kita di DPR pernah membahas dan gagal itu 2 raperda tentang mengatur 17 pulau ini belum dibatalkan. Kemudian setelah Pak Anies dilantik ditarik itu raperdanya itu batal. Nah riwayatnya itu memang beririsan antara yang 120 hektar itu dengan di atas gambarnya itu ada yang namanya Pulau L. Iya. Pulau L. Nanti betul masuk Pulau L itu. Enggak. Justru kita harus tegas menjelaskan bahwa ini tidak ada kaitan dengan Pulau L. Kedua, yang Pulau K itu dengan yang 35 hektar itu. Kalau yang L dan K itu adalah murni swasta. Baik. Nah, itu kalau ini 17 pulau itu ya. Iya, kalau yang ini Pemda. Nah, karena itulah harus dipahami. Tadi mempersoalkan tentang besarannya. Yang 20 hektar kan sudah terbentuk, ya. Kemudian di Kebub kan 120 hektar. Untuk apa? Menurut saya yang paling lebih penting adalah pertanyaan kita kepada sama Gerindra juga tetap mengkritisi. Yang 120 hektar itu untuk apa? Iya. Apa penjelasannya? Penjelasannya adalah buat fasilitas publik. Salah satunya adalah keinginan kita ada pantai publik yang gratis diakses. Dan itu diiyakan. Satu ya. Kedua, untuk disampaikan oleh Pak Sekda misalnya tempat area bermain di beberapa tempat yang sisi timur juga. Kemudian kalau Dufan memang itu kan 50-50 ya. Yang Dufan itu 50-50 ya, setengahnya bisnis, setengahnya publik. Nah yang kalau 120 kita meminta ada catatan yang paling mutlak, tidak boleh dibangun residen. Pak Syarif, apartemen atau perumahan tidak boleh. Tapi yang menjadi pertanyaan publik, urgensinya apa diberlakukan atau diizinkan kembali reklamasi ini? Karena toh jika kita melihat terutama kepentingan warga Teluk Jakarta ini untuk apa kepentingannya? Kepentingan jelas bahwa termasuk warga Jakarta Utara seringkali menyampaikan aspirasi kita gratis dong masuk Ancol. Itu. Loh, ini kan dijawab. Baik. Dijawab ini akan membuat pantai publik. Soal gratis masuk Ancol. Tidak ada privatisasi nanti di wilayah perluasan. Tapi yang 120 hektar ya? Ya, 120 hektar. Ya, oke. Jadi gini. Prinsipnya ya bahwa membuat daratan yang tadinya tidak ada menjadi ada itu reklamasi. Itu jadi situ dulu ya kan gitu. Nah, masalah nanti bahwa nanti ada dibangun masjid, museum segala macam itu kan hanya bagian kecil. Gitu kan. Itu bukan suatu kewajiban bagi pengembang untuk memberikan fasum lah gitu. Ada bagian kontribusi. Nah, itu ya kan. Pengembang. Nah, kalau masalah untuk pantai gratis lah segala macam ya kan itu kan memang itu ranah DPRD karena harus merubah dulu retribusi segala macamnya gitu kan gitu. Itu mesti ada perdanya kan gitu. Itu di luar konteks kita lah. Intinya bahwa tuntutan kami itu agar Pak Anies segera mencabut Kebub 237. Ya, segera agar Pak Anies bisa kembali lagi menjadi idola kami. Kalau selama ini yang dirasakan oleh nelayan dengan adanya reklamasi di wilayah Jakarta seperti apa Pak Sani? Ya, memang kalau justru yang dikhawatirkan ini apabila ini betul-betul jadi, ini akan mengembet ke yang lain, gitu. Ke sisanya ke 15 pulau ini kan gitu. Kalau sekarang ini kan Pulau K, Pulau L, memang di depan Ancol kan gitu. Sekarang disambung. Kalau disambung jadi bukan pulau lagi, gitu kan gitu. Nah, dikhawatirkan nanti ya kan pulau-pulau yang lain pun juga seperti itu untuk mensiasati undang-undang disambung lagi ya kan gitu dari semua pulau. Dan implikasi atau dampak yang begitu terasa terutama warga pesisir nelayan? Oh ya jelas nelayan. Jadi
kapal-kapal nelayan yang di bawah 30 GT ya kan gitu. Itu pasti nyari ikannya masih di pinggir-pinggir Ancol sana gitu. Tapi kalau yang sudah di atas 30 GT itu mereka ke tengah laut. Walaupun untuk yang Ancol ini kan perluasan disampaikan oleh Sekda ini tidak bersinggungan dengan area wilayah nelayan ya. Tadi disampaikan oleh Sekda. Jadi artinya tidak berpengaruh terhadap kehidupan nelayan di sana. Kalau yang 20 hektar iya. Kalau yang 20 hektar gitu. Tapi kalau yang di Dufan maksudnya. Ya. Dufan itu ya. Bukan. Jadi gini, Dufan beda dengan yang 120. Kita bahas yang 120. Jadi memang ini ada dua lokasi yang berbeda gitu kan. Memang sekarang fokusnya lebih yang 120. Baik. Sementara yang 35 hektar ini jarang diekspos. Paling ini juga bahaya juga nih kalau menurut saya. Kenapa Dufan ingin memperluas areanya gitu kan dengan reklamasi? Padahal di depan Dufan itu ada satu gedung dengan luas namanya Gedung Highlight kalau nggak salah. Kenapa bukan itu aja yang bangun? Prioritas malah reklamasi bukan revitalisasi atau untuk meningkatkan kembali wahana yang ada di kawasan Ancol ya. Gitu ya. Kalau membeli misalnya Ancol membeli lahannya lagi gitu ya, yang gedung XHL itu. Pertama, tidak merusak lingkungan. Kedua, tidak membuang uang yang banyak lah gitu kan. Nah, ketiga, masyarakat Jakarta Utara terutama Pademangan, Kampung Bandan itu pun juga safety aman gitu loh. Mas Sarif, itu tadi yang diharapkan adalah bagaimana karena efeknya reklamasi terhadap lingkungan di wilayah pesisir Jakarta Utara. Kenapa tidak revitalisasi saja memanfaatkan lahan yang ada, Pak Syarif? Ya, jadi sebelum ke sana kita Bung Sani, jadi harus kita garis bawahi dulu bahwa ini kita sepakati bahwa riwayatnya berbeda ya. Baik. Jadi jangan tarik ke sana sini terkait dengan janji. Sebetulnya tidak ada terkait dengan janji. Korelasi sama sekali tidak ada janji. Kami di Gerindra dalam sikap mengkritisi yang 120 hektar. Tapi kami tidak menyampaikan bahwa ini melanggar janji. Satu hal yang penting saya tegaskan, tidak boleh mengatakan ini melanggar janji. Menurut relawan yang sudah berjuang ini melanggar janji. Ya karena itulah saya ya kalau kemudian ada perbedaan pendapat yang tidak bisa didudukan, silakan. Tetapi sebagai orang yang saya juga mengalami bahwa di konsep itu bahwa tidak ada terkait dengan yang jadi. Tidak terkait dengan jadi. Nah, sekarang persoalannya adalah mari kita jawab yang 120 hektar untuk apa? Di dalam Kepgub itu jelas dikatakan bahwa kegiatan perluasan daratan ini yang 120 dan 30 meter itu diberikan hanya 3 tahun. Dan itu ada kelengkapan yang harus dipenuhi, ada sekitar 6. Kajian pemanasan global, kemudian yang paling penting itu AMDAL. Apakah AMDAL ini sudah selesai? Belum. Artinya ini baru tahap awal ya, Kepgub itu ya? Jadi memang kalau ada penolakan itu, saya memandang ya positif saja gitu. Artinya dari Pak Syarif bisa mendorong juga pada rekan-rekan di Komisi B nantinya ya, DPRD Gerindra, untuk membahas soal bagaimana dampak lingkungan. AMDAL-nya iya, AMDAL-nya. Tetapi kalau dikaitkan dengan soal janji, saya kok tidak melihat gitu. Tidak melihat, saya tidak melihat ada janji yang dilanggar. Ya. Mengapa Anda bisa melihat ada janji yang dilanggar? Ya, karena mungkin bahasa yang ada di janji kampanye itu kan bahasa yang memang yang bisa dicerna oleh warga. Beda dengan bahasanya politisi kan pasti beda deh, ya kan? Dikembang-kembangkan gitu. Nah, kami tetap sampai saat ini pun kami masih berharap agar Pak Anies bisa segera mencabut Kepgub 237. Ya, karena ini adalah pintu masuk untuk satu skenario besar yang kami khawatirkan itu akan melegalkan lagi nih, ya kan gitu pulau-pulau yang ada. Karena ini Pemprov bisa, kenapa yang lain nggak bisa kan? Nah, ini betul-betul problem tersendiri untuk menjawab ini. Ada yang mengatakan begini, kalau untuk bangun masjid dan swasta pun bisa. Mengapa? Sehingga pihak swasta juga menagih. Iya. Kalau hanya untuk membangun masjid, untuk ini saya 100 kali dapat bisa katanya. Tapi Pak Syarif ini jaminannya bagaimana? Karena tadi jika bicara soal melanggar janji artinya Pak Sani juga merasa ada komunikasi yang tidak clear ya Pak ya? Ya memang saya juga ya, saya ingin menegaskan, saya juga menyadari bahwa minim sosialisasi. Tadi kita kembali ke awal ya, minim sosialisasi. Tetapi juga ada orang kaitkan sosialisasi seperti apa yang diinginkan. Ini menjadi tanggung jawab pihak PT Pembangunan Jaya Ancol ya, bukan gubernur. Baik, itu ya. Jadi nanti yang secara teknis
pengembang ya. Pengembang Iya yang kan? harus mensosialisasikan. Sementara kalau kita baca di dalam Kepgub itu jelas tegas mengatakan bahwa izin penyelenggaraan perluasan ini hanya 3 tahun. Ketika 3 tahun tidak dicapai, tidak memenuhi persyaratannya, kelengkapan dokumen, maka dicabut izin Izinnya. itu. Yang paling berat itu AMDAL. Jadi mari warga Jakarta, Bung Sani juga, mari kita sama-sama kritisi ya kan terkait dengan untuk apa ini yang 120 hektar dan bagaimana dengan AMDAL-nya. Tetapi secara prinsip bahwa ini tidak ada yang dilanggar. Baik, Pak Sani, terakhir, jadi tadi kalau misalkan ini masih dilanjutkan reklamasi atau perluasan kawasan wilayah Ancol, kabarnya akan ada aksi atau apa yang disiapkan langkah berikutnya, Pak Sani? Oh ya, karena kami menuntut keadilan, gitu kan. Kami menuntut keadilan, kami menuntut komitmen dari Pak Anies, yang mana kami ini loyalisnya. Ya sampai saat ini pun semua orang pun tahu bahwa namanya Jawara, namanya Sani dan teman-teman lain-lainnya itu adalah loyalisnya Sandis. Gitu. Jadi mohon jangan dibangun lagi narasi-narasi yang seakan-akan masjid, wah kita yang tolak reklamasi anti dibangun masjid, yang enggak. Mas seperti itulah. Kami juga senang apabila ada masjid, tapi masjid yang diposisikan di posisi yang benar. Jangan ditaruh di posisi yang memang bahkan jadi masalah. Kapan akan gelar demo ini untuk bisa memastikan bahwa reklamasi dihentikan? Kami memang masih dalam tenggat waktu kepada Pak Anies untuk bisa menjelaskan kepada relawannya. Baik. Kami pun juga dari minggu lalu, dari hari Jumat, ya, kita kasih waktu 1 minggu. 1 Ya minggu kan? dari sekarang ya? Ya, gitu deh. Baik, artinya Senin depan kita tunggu seperti apa Siap. keputusannya, termasuk dari DPRD juga Pak Syarif bagaimana nanti keputusan pembahasan soal ini. Terima kasih Pak Syarif dan juga Pak Sani telah hadir Siap. di Terima kasih studio banyak. Kompas TV.